Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikannya kesehatan, kesempatan agar kita dapat mengikuti perkuliahan daring ini sebagaimana mestinya. Tak lupa pula marilah kita haturkan kehadiran junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita diberikan syafaat di kemudian hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik yang saya hormati Bapak dosen Bapak Ramadan Lubis MAG serta tak lupa pula teman-teman sekalian yang saya sayangi, teman-teman dari kelas PGMI 6. Baik, kami di sini ingin mempresentasikan makalah dari kelompok 6 yang berjudul Sejarah dan Aliran serta tokoh-tokoh Ahlus Sunnah, Salaf dan Khalaf. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 6, yaitu saya sendiri Nadia Ulandari sebagai moderator. Yang kedua ada Fairuz Afifah Kesogihin, yang ketiga Faradiba Bega Puan Maharani, yang keempat Intan Khairani, yang kelima Hadia Putri, yang keenam Mutiara Indrian Rangkuti. Baik, tanpa mengurangi waktu, saya persilakan kepada pemateri yang pertama untuk membacakan materinya. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian Al-Sunnah wal Jamaah. Al-Sunnah wal Jamaah artinya orang yang mengerti atau orang yang mengetahui dan mengamalkan sunnah, sedangkan jamaah artinya orang yang mengikuti sunnah. Sedangkan al-jamaah adalah orang-orang yang mengamalkan dan melaksanakan atau orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW dan para sahabatnya utuh dan penuh. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri kedua untuk membacakan materinya. Baik, saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu pengertian dan sejarah Al-Sunnah Salafiyah. Sebenarnya ada berbagai istilah yang biasa pula dipergunakan untuk menunjuk pemikiran kelompok Islam Al-Sunnah Salafiyah ini. Sedangkan ahli ada kalanya menunjuk mereka dengan mempergunakan terjemahan al-hadis yang hal ini tampaknya didasarkan pada kenyataan historis bahwa pada umumnya al-sunnah salafiyah itu adalah sebagai al-hadis. Sementara itu ditemukan pula sebagian ahli yang lebih suka menyebut mereka dengan mempergunakan istilah salafiyah atau salafisme. Memang sesungguhnya istilah-istilah tersebut mempunyai pengertian substantif yang sama. Hanya saja dalam pembahasan ini lebih sering dipergunakan istilah al-sunnah salafiyah didasarkan dua pertimbangan berikut ini. Yang pertama, telah disepakati di kalangan internal umat Islam bahwa mereka itu memang termasuk dalam lingkup al-sunnah yang sama-sama berlatar belakang historis merespons teologi rasional Mu'tazilah. Dan yang kedua, meskipun mereka merupakan al-sunnah, namun mereka mempunyai karakteristik atau ciri khas yang dalam hal tertentu berlainan dengan al-sunnah khalafiyah, baik menyangkut metode berpikir maupun doktrin teologis. Oleh karena itu, atas pertimbangan dua hal tersebut, maka dalam pembahasan ini sengaja dipergunakan istilah al-sunnah salafiyah. Sebagai tokoh utama dari al-sunnah salafiyah ini ialah Ahmad bin Hambal, seorang pemuka ahli hadis dan pendiri mazhab Hambali di bidang fikih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri ketiga untuk membacakan materinya. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi selanjutnya. Untuk materi selanjutnya adalah definisi salaf. Arti salaf secara bahasa adalah pendahulu bagi suatu generasi. Sedangkan dalam istilah syariah Islamiyah, as-salaf itu ialah orang-orang pertama yang memahami, mengimami, memperjuangkan serta mengajarkan Islam yang diambil langsung dari
sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para tabiin, kaum mukminin yang mengambil ilmu dan pemahaman atau murid dari para sahabat, dan para tabiin, kaum mukminin yang mengambil ilmu dan pemahaman atau murid dari tabiin. Khalaf biasanya digunakan untuk merujuk para ulama yang lahir setelah abad 3 Hijriah dengan karakteristik yang bertolak belakang dengan apa yang dimiliki salaf, suatu golongan dari umat Islam yang mengambil filsafat sebagai patokan amalan agama, dan mereka ini meninggalkan jalannya as-salaf dalam memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri keempat untuk membacakan materinya. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Selanjutnya saya akan membacakan materi yang keempat, sejarah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan salah satu dari beberapa aliran kalam. Adapun ungkapan Ahlus al-Sunnah sering juga disebut dengan Sunni. Dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu umum dan khusus. Sunni dalam pengertian umum adalah lawan kelompok Syiah. Dalam pengertian ini, Mu'tazilah sebagai Syariah masuk dalam barisan Sunni. Sementara Sunni dalam pengertian khusus adalah mazhab yang berada dalam satu barisan Asy'ariyah dan merupakan lawan dari Mu'tazilah. Istilah Ahl-Sunnah wal Jamaah sendiri sebenarnya baru dikenal setelah adanya sabda Nabi SAW, yakni seperti pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Abu Daud. Hadis tersebut yakni dari Anas Ibu Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Bani Israel akan berkelompok menjadi 71 golongan, dan sesungguhnya umatku akan berkelompok menjadi 72 golongan. Semua adalah di neraka kecuali satu golongan, yaitu al-jamaah. Dalam sumber lain diterangkan bahwa al-sunnah dikenal luas dan populer sejak adanya kaum Mu'tazilah yang menggagas rasionalisme dan didukung oleh penguasa Bani Abbasiyah. Sebagai mazhab pemerintah, Mu'tazilah menggunakan cara-cara kekerasan dalam menghadapi lawannya. Aliran ini memaksa para penjabat dan tokoh-tokoh agama untuk berpendapat tentang kemakhlukan Al-Quran. Akibatnya, aliran ini melakukan mihnah atau inquisition, yaitu ujian akidah kepada para pejabat dan ulama. Materi pokok yang diujikan adalah masalah Al-Quran. Tujuan al-makmum melakukan mihnah adalah membebaskan manusia dari syirik. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri keempat. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri kelima untuk membacakan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kelima, yaitu riwayat hidup dan pemikiran Ibnu Hanbal. Ia dilahirkan di Baghdad tahun 164 atau 780 Masehi dan meninggal 241 Hijriah atau 855 Masehi. Ia sering dipanggil Abu Abdillah karena salah seorang anaknya bernama Abdillah. Namun,
Ia lebih dikenal dengan nama Imam Hambali karena merupakan pendiri mazhab Hambali. Ibunya bernama Sahifah binti Maimunah binti Abdul Malik ibnu Sawadah ibnu Hindur Asy-Syaibani, bangsawan Bani Amir. Ayahnya bernama Muhammad ibnu Hanbal ibnu Hilal ibnu Anas ibnu Idris ibnu Abdullah ibnu Hayyan ibnu Abdullah ibnu Anas ibnu Auf ibnu Qasid ibnu Mazin ibnu Syaiban ibnu Dahal ibnu Aqabah ibnu Sya'bah ibnu Ali bin Jadalah ibnu Asad bin Robi al-Hadis ibnu Nizar. Ibnu Hanbal dikenal sebagai seorang zadid. Hampir setiap hari ia berpuasa dan hanya tidur sebentar di malam hari. Ia juga dikenal sebagai seorang dermawan. Pemikiran teori Ibnu Hanbal meliputi A. Tentang ayat-ayat mutasyabihat, yang B. Tentang status Al-Quran. Baik, terima kasih kepada pemateri kelima. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri keenam, yaitu pemateri yang terakhir. Terima kasih moderator, saya akan lanjutkan materi berikutnya. Riwayat hidup Ibnu Taimiyah. Nama lengkapnya Ahmad Taqiyuddin Abu Abbas bin Syaibuddin Abdul Mahasin Abdul Halim bin Abi Salam bin Abdillah bin Abi Qasim Al-Qadar bin Muhammad bin Al-Qadar bin Ali bin Abdillah. Ibnu Taimiyah dilahirkan di Haran pada hari Senin tanggal 10 Rabiul Awal tahun 661 Hijriah dan meninggal di penjara pada malam Senin tanggal 20 Zulqa'dah tahun 729 Hijriah. Ayahnya bernama Syihabuddin Abu Ahmad Abdullah Halim bin Abdullah Salam Ibnu Abdullah bin Taimiyah, seorang syekh, khatib, dan hakim di kotanya. Pemikiran Ibnu Taimiyah. Pikiran-pikiran Ibnu Taimiyah seperti yang dikatakan oleh Ibrahim Mazkur adalah sebagai berikut. A. Sangat berpegang teguh pada nas atau teks Al-Quran dan Al-Hadis. B. Tidak memberikan ruang yang bebas pada akal. C. Berpendapat bahwa Al-Quran mengandung semua ilmu agama. D. Di dalam Islam yang diteladani hanya 3 generasi saja, sahabat, tabi'in, dan tabi'i tabi'in. E. Allah tidak memiliki sifat yang tidak bertentangan dengan tauhid dan tetap mentauhidkannya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri yang keenam. Maka berakhirlah pembacaan materi atau diskusi kami pada hari ini. Selanjutnya masuklah kepada sesi pertanyaan atau kritik dan saran. Kita lanjutkan ke dalam sesi WA Group. Adapun teman-teman sekalian yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk memberikan pertanyaan, kritik, dan saran melalui WA Group. Demikianlah telah berakhirnya hasil presentasi dan diskusi kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya selaku moderator pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.